Matematika asik alternatif bagi siswa di daerah terpencil. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Vera Eplianti Sohoka, guru matematika di SMP Negeri 6 Taniwel, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang dedikasi saya selama mengabdi di SMP Negeri 6 Taniwel, Desa Niniari. Sekapur Sirih SMP Negeri 6 Taniwel. SMP Negeri 6 Taniwel merupakan satu-satunya sekolah menengah pertama yang berada di Desa Niniari, desa terakhir di daerah Taniwel Pegunungan, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Karena itu, SMP Negeri 6 Taniwel merupakan salah satu sekolah yang berada pada daerah 3T. Sebelumnya, untuk sampai ke SMP Negeri 6 Taniwel di Desa Niniari sendiri, harus menempuh perjalanan selama 2 jam dari Desa Piru ke Desa Taniwel, kemudian menginap sebentar dan di pagi harinya melanjutkan perjalanan hampir 3 jam dari Desa Taniwel menuju Desa Riring Rumah Soal dengan kondisi jalan yang sangat rusak parah dan berbatu dengan menggunakan angkutan darat. Setelah sampai di Desa Riring Rumah Soal, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki selama 2 jam menuju ke Desa Niniari. Karena tidak adanya akses transportasi sama sekali ke Desa Niniari dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 10 km atau 2 jam perjalanan. Di tahun 2023, akses jalan mulai masuk sampai ke Desa Niniari. Namun kondisi jalan tetap semakin rusak karena kondisi geografis Desa Niniari yang merupakan bagian dari daerah pegunungan sehingga tetap sulit diakses dan sewaktu-waktu kami bisa berjalan kaki kembali dari Desa Riring Rumah Soal ke Desa Niniari. Saat ini SMP Negeri 6 Taniwel sudah memiliki 11 orang guru. Saya sendiri sebagai guru mata pelajaran matematika juga merangkap sebagai kepala urusan sarana prasarana dan wali kelas. Jumlah siswa di SMP Negeri 6 Taniwel saat ini sudah berjumlah 35 orang dengan 3 rombel. Akan tetapi sampai saat ini SMP Negeri 6 Taniwel belum memiliki gedung sekolah dan masih menggunakan gedung SD Kristen Niniari. Pendidikan di SMP Negeri 6 Taniwel sangatlah penting dalam usaha untuk mengatasi kebodohan, memberantas kemiskinan pada kehidupan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya untuk memberikan perhatian lebih bagi pendidikan guna mengatasi permasalahan yang timbul pada bidang pendidikan. Mekanisme belajar dan mengajar merupakan salah satu hal penting untuk menciptakan kualitas suatu negara, karena semakin tinggi mutu pendidikan, maka negara akan semakin maju, terutama pendidikan pada daerah terpencil seperti di Desa Niniari. Di tahun ajaran 2023-2024, SMP Negeri 6 Taniwel mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Meskipun masih menyesuaikan dengan kondisi sekolah yang terbatas sarana prasarana dan kondisi siswa juga yang terbatas. Tujuan diterapkannya kurikulum Merdeka diantaranya ialah memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, membuat siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya, serta siswa dapat termotivasi untuk menyelesaikan tantangan dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka juga dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan minat belajar siswa agar siswa memiliki jiwa yang berkompetensi dengan karakter yang baik. Nah, perubahan pada siswa ini yang memudahkan guru untuk berfokus pada pembelajaran dan memperhatikan kualitas pembelajaran. Dalam menerapkan kurikulum Merdeka di SMP Negeri 6 Taniwel, di tengah keterbatasan siswa dengan kemampuan literasi dan numerasi yang rendah, selalu saya dapati di kelas sebagai contoh kelas 7 hanya 2 dari 10 siswa yang mampu untuk mengoperasikan penjumlahan 2 bilangan dengan 2 bilangan. Hal sama juga berlaku untuk perkalian bilangan yang hanya dikuasai sampai perkalian bilangan 5 untuk rata-rata siswa. Jujur, dengan begitu banyak keterbatasan yang ada, saya harus tetap memutar otak untuk berpikir dan bertindak
memberikan pembelajaran yang baik dan bermakna bagi siswa. Salah satunya dengan pembelajaran matematika asyik, alternatif bagi siswa di daerah terpencil. Pembelajaran ini di kelas tidak hanya monoton dengan berpusat kepada saya sebagai guru, tapi juga melibatkan siswa untuk aktif di dalam pembelajaran. Selain itu, di era sekarang ini, siswa juga perlu untuk mengenal teknologi yang ada sehingga saya juga mengenalkan TIK kepada siswa, seperti memberikan materi pelajaran dengan menayangkan video menggunakan laptop yang ada di sekolah. Ketika menggunakan video untuk menyampaikan materi pembelajaran pun, siswa dengan antusias menyimak video pembelajaran yang saya tampilkan. Mengapa saya memberikan video pembelajaran? Karena jaringan internet yang ada hanya memiliki kekuatan 10 Mbps dan tidak dapat digunakan saat proses pembelajaran di kelas. Ditambah lagi, tidak ada siswa yang memiliki ponsel pintar. Alhasil, saya mensiasati dengan mendownload video pembelajaran sebelumnya untuk ditayangkan di kelas. Hal mendasar mengapa saya ingin memberikan pembelajaran matematika yang asik dan menyenangkan bagi siswa di SMP Negeri 6 Taniwel karena ada kendala-kendala yang saya temui di sekolah. Di antaranya, pertama, berada pada daerah 3T menjadikan SMP Negeri 6 Taniwel adalah sekolah yang jauh dari perkotaan dan terbatas dengan sarana prasarana yang ada. Memang ada jaringan internet tapi tidak maksimal untuk digunakan ketika jam sekolah. Ditambah lagi tidak ada siswa yang memiliki ponsel pintar karena keterbatasan ekonomi. Kedua, proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Ketiga, kurangnya kreativitas guru dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Keempat, guru belum mampu untuk memanfaatkan TIK. Kelima, pemberian tugas yang terlalu banyak. Dan keenam, semuanya ini berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Apalagi, kebanyakan dari siswa di SMP Negeri 6 Taniwel sampai saat ini masih lebih mementingkan pergi ke hutan daripada ke sekolah. Karena itu, meskipun matematika dikenal sebagai mata pelajaran yang susah, saya sebagai guru mencoba untuk memberikannya dengan menyesuaikan kebutuhan dan gaya belajar siswa di SMP Negeri 6 Taniwel, agar siswa di SMP Negeri 6 Taniwel termotivasi untuk tetap sekolah dan belajar. Salah satu langkah yang saya buat untuk mengatasi kendala yang dihadapi ialah saya mencoba memberikan perubahan pada proses pembelajaran, seperti melakukan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis game atau permainan. Mengapa demikian? Karena saya mencoba untuk menyesuaikan dengan kemampuan berpikir siswa dan gaya belajar mereka. Hasil yang saya dapati ialah siswa lebih senang dilibatkan dalam permainan dibandingkan menggunakan model pembelajaran berkelompok lainnya. Mereka lebih terlibat aktif dan menguasai materi yang disajikan dalam bentuk permainan. Akhirnya, selama berjuang dan berproses selama beberapa tahun untuk memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, pada akhirnya kami SMP Negeri 6 Taniwel mulai mendapati hasil yang baik. Salah satunya rapor pendidikan SMP Negeri 6 Taniwel dengan nilai numerasi yang berada pada kategori baik dari sebelumnya. Keberhasilan kecil ini tidak sampai di sini saja, tetapi harus terus diperjuangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 6 Taniwel. Demikian video praktik baik saya yang saya buat untuk dedikasi di SMP Negeri 6 Taniwel. Sampai jumpa di video-video praktik baik lainnya.